Hai Civitas, welcome to Kampus Unfilter, No Filter. and no sensor. Di episode 19 kali ini kalian masih ditemenin sama aku Luna. Dan aku Dara. Dan di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak beda nih. Iya, Dara. betul banget. Nah, kalau misalnya episode-episode sebelumnya kita bahas tentang skandal-skandal, kali ini kita bakal bahas satu kasus yang general banget tapi tetap hot ya, Lun. Hot apa sih? Hot banget gitu. Jadi Apa kita nih? bakal bahas tentang salah satu kasus yang lagi viral nih, tentang joki. Oh my god, Perjokian. Iya. Dan perjokian ini tuh terjadi di kampus kita juga nih, Lun. Oh, Yang episode kemarin baru banget dibahas. UPI ya guys. Iya, jadi ada di UPI kayak gitu. Wow, boleh dong langsung aja kita masuk aja Daripada kali ya. penasaran ya ini Civitas, langsung aja kali ya. Nah, jadi kita mulai dulu ya. Jadi ada seseorang yang meneliti ini loh di UPI itu ternyata kasus perjokian tugas itu bukan hanya sekedar isapan jempol belakang doang. Jadi kayak udah menjadi hal yang normal gitu di UPI. Oke. Dan kayak alasan mahasiswanya itu ngejoki itu kayak beragam banget nih. Mulai dari ini enggak sih kayak misalnya tekanan tugas Betul. yang banyak tapi Banyak, misalnya kan numpuk. deadline-nya itu mepet. Iya kayak gitu. Dan ditegaskan juga sama si peneliti ini kalau misalnya mahasiswa UPI itu banyak joki itu awalnya karena masa pandemi. Oh daring ya? Karena Iya, kan waktu mereka daring. kayak nggak ada pengawasan yang ketat juga ya. Jadi kayak deadline mepet, terus kayak ya udahlah biar cepet kita pakai joki kayak gitu. Nah berdasarkan hasil wawancara di UPI nih ya Civitas, alasan orang-orang awalnya ngejok itu karena yang tadi udah aku sebutin itu tuh karena tekanan tugas yang banyak tapi deadline-nya itu mepet. Terus juga itu tuh ada juga yang cuman sekedar awalnya tuh ikut-ikutan teman, tapi akhirnya jadi kayak Keterusan kebiasaan gitu. ya. Jadi kayak Oh. dinormalisasiin yang kayak ya udahlah yang penting tugas beres, masalah ngerti atau enggak itu kayak belakangan gitu. Nah kayak pastinya gitu ya kalau misalnya seorang mahasiswa atau mahasiswi yang pakai joki itu pasti ada dampaknya gitu ya. Benar. Selain mahasiswa dan mahasiswi yang pakai joki itu mendapatkan nilai yang bodong karena hasilnya bukan hasil usaha dia gitu Iya. ya. Kayak apa ya, bisa dibilang akredibilitas si UPI juga dipertanyakan gak sih? Benar, jadi ada ketidaksesuaian antara Betul. nilai dan juga pemahaman dari mahasiswanya itu sendiri kan. Dan kayak misalnya di kampusnya itu sendiri juga belum ada kayak semacam hukuman yang setimpal gitu buat mahasiswa atau peraturan yang ada gitu buat mahasiswa yang melakukan joki ini. Jadi kayak mereka yang pelaku joki ataupun kayak pelaksana Yang menggunakan oknum jokinya gitu. itu kayak masih merasa aman-aman aja Iya. gitu kan, karena kayak dari sanksinya juga nggak jelas dan kurang ketat gitu. Iya, karena ya. emang belum ada peraturan khusus yang dibuat kayak dilarang menggunakan joki segala macam Iya, gitu. benar-benar. Jadi makanya mahasiswa tuh masih menggunakan joki-joki itu karena emang instan juga gitu kan, dan tergolong bisa dibilang harga perjokian juga murah gitu kan. Iya sih, benar sih. Jadi kayak ya udah deh, daripada mikir lama-lama capek, mending langsung kerjain aja gitu pakai joki. benar. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke kasus yang lagi viral ini ya. Boleh. Tentang perjokian UTBK. Wow, ini kan baru banget ya. Iya, muncul. baru banget kan, beberapa bulan yang lalu gitu kan. Iya, terus kayak teman-teman aku juga baru kemarin diumumin yang masuk UTBK. Hasil nih. UTBK-nya. Iya, Wah. selamat buat kalian teman-teman yang datang Yang keterima ya. terima dan udah kayak survei ke kampus-kampus gitu. Betul, dengan usahanya sendiri gitu ya. Iya. Belajar mati-matian. Ya apa nih Nah, skandalnya? jadi kayak gini loh. Jadi ini terjadi lagi di UPI, tapi UPI Cibiru. Oh, oke, UPI Cibiru. Jadi pada pelaksanaan UTBK yang sesi pagi gitu kalau nggak salah di tanggal 27 April 2025, panitia pelaksana UTBK UPI ini tuh kayak menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku joki. Oh ya. Di UPI Cibiru. Wow. Jadi kayak panitia tuh curiga karena si pelaku joki itu kayak bolak-balik toilet gitu. Oh, jadi dia lagi ngerjain UTBK terus dia Ke kayak toilet. bolak-balik dan itu kayak nggak Betul. cuma sekali gitu. Iya, jadi kayak berkali-kali. tapi nggak ada teguran gitu mungkin ya. Jadi kayak Iya mungkin. Nah karena terlalu sering ke toilet dan akhirnya si panitia ini melakukan interogasi gitu. Dan ternyata akhirnya dia mengaku lah kalau misalnya dia itu seorang joki. Oh, Joki akhirnya dia UTBK. ngaku juga. Iya, karena udah diinterogasi sama polisi kan, sama panitia, dan UPI juga ini turun langsung guys, turun tangan. Turun tangan menghadapi kasus ini gitu. Jadi dibawa ke ke Polda Jabar Jabar ya. buat diproses, dan akhirnya dia tuh kayak mengaku kalau misalnya dia tuh mendapatkan upah 50 juta buat satu kali sesi joki ini. Wow, 50 juta sih Vitas. Betul. Kayak
lumayan ya. Nggak lumayan sih, dari itu kayak Satu gede orang ya. iya, satu orang satu jurusan 50 juta gitu. Wow. Dan kayak sampai sekarang polisi juga masih mencari nih kayak komplotan-komplotan joki yang lain tuh siapa sih dalangnya, ini masih belum diketahuan nih Lon. Siapa dalang sebenarnya dari adanya joki UTBK ini gitu. Oh, dalangnya belum ketangkap. Belum. Tapi kayak si yang pelaksananya udah ketangkap gitu ya. Nah, tapi gak cuman di UPI juga nih si Vitas. Dalam minggu yang sama itu juga terjadi kecurangan di ISBI Bandung. Di Bandung lagi? Iya, wow. salah satunya itu adalah mahasiswa aktif ITB nih si Vitas. Oh, jadi yang mahasiswa ITB itu yang yang ngejokiin? Iya. Oh, oke. Nah, jadi ada jaringan joki yang ditangkap di UPI Bandung. Nah, itu tuh terdiri dari alumni kampus ternama di Bandung. Nah, mereka tuh punya peran masing-masing nih. Ada yang jadi peserta palsu, ada juga yang jadi spesialis pemalsu dokumennya gitu loh. Pemalsu dokumen? Iya, jadi kan kalau misalkan mau UTBK tuh kayak banyak banget kan dokumen harus dibawa. Nah, ada spesialis pemalsu dokumen dan juga ada peserta palsunya kayak gitu. Nah, bayangin aja satu joki itu mereka bisa dapat 30 juta sampai 50 juta per peserta. Wow. Per peserta loh. Bahkan ada juga yang joki 2 kali dalam sehari dan bahkan ada yang mengaku dia itu udah direkrut sama agen untuk spesialis joki di prodi favorit, kayak contohnya prodi kedokteran gitu. Oh, iya sih, karena bahkan kayak ada agennya gitu ya. Wow. Berarti kayak mungkin ini tuh jokinya kayak gede-gedean gitu nggak sih? Kayak banyak komunitasnya gitu. Wow, saking maunya masuk ke jurusan favorit sampai rela mengeluarkan uang jutaan gitu ya, puluhan juta gitu buat masuk. Dan kayak hal ini tuh kayak apa ya? Hal kecurangan UTBK ini nggak cuma terjadi tahun ini doang gitu. Tahun-tahun sebelumnya juga pasti ada aja gitu. Iya, pasti ada aja. Dan yang lebih kagetnya itu tahun ini tuh ada sampai yang nyembunyiin kamera Lun. Di behel. Kayak bayangin dia ngajain pasti nyengir aja terus gak sih? Iya. Di behel. Jadi di kameranya di behel supaya dia ngasih apa ya soalnya. Iya, kayaknya buat dikerjain sama mungkin dia di foto atau apa, kurang ngerti juga gitu. Nah, selain di behel ini juga ada yang menemukan juga kalau misalnya kameranya itu ditaruh di kancing baju. Oh iya sih, itu kayak aku sempet baca juga sih. Di kancing baju gitu kan. Jadi nanti kayak dikerjainnya sama orang luar gitu kan. Iya, kayaknya kayak buat ngerekam soalnya nih, tapi orang lain yang ngerjain. Atau mungkin kayak kasih apa ya, semacam kayak dikerjain di ruangan yang berbeda. Jadi kayak dibisikin gitu, bisa jadi kali ya. Bisa. Dan ternyata kayak ini tuh bisa nyampe ke ordal alias orang dalam universitas. Jadi kayak ada dari pegawai di kampus itu dan juga pegawai IT di sana itu kayak kerjasama sama peserta UTBK-nya. Jadi kayak mereka ngebocorin soal atau misalkan kayak mereka udah ngerancangin si komputernya karena kan pegawai IT kan. Iya. Itu mereka kayak udah kayak di setting gitu ya. Gitu lah si komputernya buat si peserta ini. Wow. Kayak gitu. Kayak ya ampun, bahkan ada juga nih sampai lembaga bimbingan belajar. Bimbel gitu? Iya. Wow. Itu juga ikut turun tangan nih. Itu tuh di Yogyakarta salah satunya ya kayak yang aku baca. Itu di Yogyakarta. Jadi mereka itu ada yang ikut jadi peserta palsu UTBK. Oh gitu. Di Terus hari pertama UTBK. Oh, buat dibagi-bagi soalnya. Iya. Nah, terus kayak dia ngebocorin sih soal itu untuk dikasih tahu ke peserta bimbelnya. Kayak dibocorin buat ngebantu mereka. Iya, ya. Karena kan di bimbel sebenarnya banyak kan yang kayak gitu. Iya. Cuman dia tuh kayak ngelakuin kecurangan jadi peserta palsu UTBK-nya kayak gitu. Wow, ternyata kasus kayak gini tuh gak cuma ada di Bandung, tapi bisa jadi aja yang nggak ketahuan ada di mana-mana gitu ya Lun ya. Benar banget. Dan kayak ngerasa nggak sih guys kalau misalnya nih aku sebagai mahasiswa yang masuk PTN lewat jalur UTBK, kamu jalur apa? Aku jalur UTBK. Oh, kita UTBK sama. Kayak ngerasa nggak sih kayak nggak adil gitu ya kita bersaing sama mahasiswa juga tapi lewat joki gitu. Iya, kayak kita udah belajar capek-capek tapi kayak yang menang malah yang joki. Iya, gitu. jalan pintas gitu. Betul banget. Jadi kayak kasihan juga gitu ya buat kayak orang-orang yang udah mempersiapkan dia buat ujian UTBK, kayak belajar dari pagi sampai malam, bayar bimbel mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya malah kalah sama orang yang pakai jalur cepat gitu ya, pakai joki UTBK. Itu. Dan pasti juga ada dampaknya sendiri nggak sih buat mahasiswa yang pakai joki online itu? Iya, karena mereka kayak nggak punya pemahaman Betul. yang lebih gitu kan. Itu kayak dikerjain sama
bukan dari hasil dipayah dia sendiri. Iya, gitu. terus juga kalau misalnya mahasiswa yang masuk PTN pakai joki juga pasti PTN-nya juga dipertanyakan gak sih Lun? Benar, pasti sih. Betul kan? Kayak lulusannya kayak gimana nantinya dan lain hal sebagainya gitu. Nah, tapi kenapa sih Nesivitas kayak perjokian ini tuh makin subur di kalangan kita? Itu tuh karena penelitian di UPI nih, dia tuh nunjukin kalau tekanan tugas dan ketidakpuasan akademik itu jadi pemicu utama. Jadi mahasiswa itu ngerasa beban mereka itu berat dan akhirnya mereka itu cari jalan pintas yaitu dari joki itu sendiri. Nah, apalagi kalau misalkan sistem pengawasan dan sanksinya itu nggak jelas gitu lah, ya nggak sih? Ada juga faktor lain yang bikin aku kayak ya ampun gitu. Apaan tuh? Jadi si joki ini tuh udah dirasionalisasikan sama sebagian orang. Pasti kan kayak orang tuh ngerasa dia juga kayak curang, kenapa aku enggak gitu, kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa balik lagi dari kesadaran orang itu sendiri. Kalau misalkan memang udah ngerasa kalau itu tuh bukan hal yang benar, mendingan kayak nggak usah diikutin. Iya betul. Kayak lebih baik kita dapetin nilai yang buruk tapi hasil dari kerja keras kita gitu ya, daripada kita dapetin hasil yang baik tapi bukan kerja keras kita gitu kan. Setuju. Karena sesuatu yang didapatkan dari hasil usaha itu kayak beda gitu gak sih feel-nya? Iya. Daripada dari orang lain gitu kan. So Sivitas, episode kali ini gila, ini fakta-fakta semua gitu ya. Iya, dan kayak aku ngerasa sedih juga sih buat orang-orang yang merasa tercurangi dengan ini gitu ya. Tapi selamat juga buat kalian yang udah lolos UTBK sekarang, yang udah masuk kampus favorit kalian. Betul. Dan yang buat lolos juga jangan sedih banget karena masih ada kesempatan banyak banget ya di luar sana. Kayak rezeki kalian mungkin bukan di PTN tapi di yang lain. Bener kayak banget. Gitu. So jangan putus asa ya Sivitas. So, buat kalian yang pengen ngirimin cerita-cerita kayak gini juga, bisa langsung aja DM ke Instagramnya @podcastkampus. Betul banget. Udah closing aja. Iya. 1, 2, 3. Oh, aku. Iya. Ulang ya, 1, 2, 3. Oke Sivitas, kayaknya episode kali ini udah cukup lumayan panjang ya Lun ya. So, aku Dara. Aku Luna. See you di another episode. Bye-bye.